Sahabat sehat, apa kabar semuanya ya? Hari ini saya akan membagikan tutorial terapi pijat akupresur pada orang yang belajar langsung. Ini Pak Junaidi dari Kabupaten PD Aceh. PD Aceh, sengaja datang ke Temanggung ingin belajar. Nah, bentuk belajarnya akan saya tunjukkan biar sahabat sehat juga mengerti dan juga ini bisa disimpan di YouTube. Seperti apa? Simak ya. Sahabat, untuk bagian pertama saya akan ajarkan terapi pijat untuk bagian tangan. Hal pertama yang perlu dipahami untuk belajar akupresur, pertama itu paham anatomi tulang. Anatomi tulang itu paham mana ini tulang, mana otot di seluruh tubuh. Ketika sudah paham ini tulang dan ini otot, kemudian paham anatomi otot. Anatomi otot itu bentuk-bentuk otot di bagian lengan, bagian bawah, bagian atas, dan bagian tubuh manapun. Itu pahami. Dalam artian pahami, itu kita tidak hafal secara ini ada berapa otot, kemudian bentuknya seperti apa. Bukan. Tapi ketika kita megang tangan, megang lengan, megang paha, megang tubuh manapun, tahu ini celah-celah ototnya. Selain itu, kemudian kita baru memahami letak titik meridiannya. Letak titik meridian ada 4, yaitu di cekungan tulang, antara tulang dengan otot, antara otot satu dengan otot yang lain, artinya di celah, kemudian saat pemijatan harus menjauh dari sendi. Itu secara umum. Nah, sekarang akan saya tunjukkan. Ini mulai dari sekitar pergelangan di bagian tangan. Contoh ini adalah meridian usus besar. Di sini, ini tulang. Ini bawahnya. Nah, ini adalah meridian usus besar. Rasanya di sini biasanya nyeri ketika orang bermasalah dengan meridian itu. Ketika di bagian lehernya bermasalah, ketika orang stroke tangannya selalu menggenggam, kelelahan di bagian tangan, di jalur meridian usus besar ini di bawah tulang ini akan terasa. Gitu. Nah, kemudian pada bagian pergelangan ini sebaiknya kita ambil di bagian pergelangan, kita ambil semua jalur meridian. Setelah tahu bahwa ini tulang besar, kemudian ada otot-ototnya, kita pijat misalnya tadi di jalur meridian usus besar di sini. Celahnya di sini. Nih, ini ada otot. Kita rasakan dulu mana otot, mana tulang, kemudian kita baru tekan. Berapa besaran tekanannya? Ini kondisional, setiap orang beda-beda. Namun maksimal hanya 3 kilo. 3 kilo itu kalau kita nekan pakai timbangan atau neraca, kita ukur. Nah, ini coba diginikan saja. Ini meridian usus besar. Kemudian geser di bagian tengah, ini adalah di celah otot di sini dan di bagian antar tulang. Ini meridian tripemanas. Terasa kan? Oke, ini harus menjauh dari sendi. Jadi karena ini di sendi pergelangan tangan, ini harus ke atas. Kemudian di atas cekungan ini cekungan bagian luar, ini adalah meridian usus kecil. Di sini kita pijat di celahnya ini, kerasa? Beda? Nah, celah otot. Kemudian di sebaliknya, di sini sejalur dengan jempol, ini adalah meridian paru. Jadi ini persendian, di sampingnya kita pijat ke arah atas, menjauh dari sendi. Ini adalah paru. Rasakan ini di celah-celah. Kerasa? Oke. Ini di celah juga. Celah antar otot. Ini meridian pembungkus. Kita pijat ke atas. Kemudian ini usus, ini jantung. Nih. Di celah. Kenapa harus dicelah? Kalau kita pijat bagian di pergelangan ini di bagian celah, maka tidak akan ada rasa nyeri setelahnya. Kalaupun ada, itu hanya bagian meridian yang bermasalah. Tapi kalau kita pijat tidak di bagian celahnya,
ini nyerinya malah justru setelah dipijat. Ketika dipijat tidak nyeri. Itu perbedaan antara salah dan benar ya. Jadi kalau benar itu nyeri ketika dipijat, tapi setelahnya bisa hilang. Tapi kalau salah, ketika dipijat itu tidak menemukan rasa nyeri, tapi bekas yang ditekan itu kalau salah akan nyeri. Sekarang kita pindah ke atasnya. Ini posisi miring ya. Ini antara tulang dengan otot. Ini siku, kemudian ini tulangnya. Di sini tulang, kemudian ini otot. Di celah ini ada meridian usus kecil di sini. Kita tekan, ini menjauh dari sendi. Nih, di sini, kerasa? Nah, kan celahnya kerasa. Nah, kalau tidak dicelah, ini rasanya tidak akan seperti ini. Ya. Misalnya, mohon maaf, ini tergeser terlalu ke atas, ini nggak akan terasa. Beda kan? Ketika kita geser di celahnya, nih, tekanannya ringan. Nah, waktu menekan, kita temukan dulu celah antara tulang dengan otot ini, kemudian baru ditekan. Jadi, jangan langsung ditekan. Kita cari celahnya dulu, baru ditekan. Ini menjauh. Nah, kerasa kan? Oke. Kemudian ke atas. Di sini ini celah antar otot. Ini otot lengan bagian bawah. Di sini meridian tripemanas. Kita tekan di sini. Cari celahnya dulu. Celah otot. Kalau sudah ketemu baru ditekan. Ini namanya meridian tripemanas. Nih, kalau kelelahan lengan dan sebagainya kita tekan di sini. Kerasa? Kan biasanya ada semacam kayak butiran-butiran kecil gitu. Itu yang kalau istilah medis disebut asam laktat. Nah, itu harus dipecah. Nah, kenapa harus juga menjauh dari sendi? Biar sejalan dengan stretching. Paham ya ini ya? Celah otot. Kemudian meridian usus besar. Ini di sini. Ini di ujung otot. Bentuk otot di ini ada ujungnya di sini. Ini meridian usus besar di sini. Kita tekan. Ini menjauh dari sendi. Mau gunakan jari apa aja boleh. Cari dulu celahnya, perlahan, sudah ketemu ujungnya, kita baru tekan, kita tarik. Kemudian di bawahnya, ini antara otot ini dengan tulang. Di sini, ini meridian usus, mohon maaf, ini meridian paru-paru. Rasakan? Ini otot dengan tulang. Nah, kemudian di sini, ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah tangan. Kemudian ini cari celah sedikit kecil memang. Tapi ini meridian pembungkus jantung. Rasa ya? Nah, di sini di bagian yang dalam ini meridian jantung. Cara menemukannya ini ditekuk seperti ini. Ini siku, kemudian di atas ini, di sini. Nanti kalau tepat, ini akan rasanya seperti kesetrum. Jadi tangan kita letakkan di bagian siku, kemudian kita geser seperti ini. Ini pakai jari manis seperti ini boleh. Kita geser, kemudian arah tariknya ini harus menjauh dari sendi. Kalau ini benar, rasanya akan nyeri. Nih. Oke, saya tunjukkan. Mohon maaf. Nih. Nih. Rasanya nyeri sampai ke jari-jari. Bagian yang lain nanti saya videokan. Untuk sementara itu mohon diberi komentar keterangan yang mungkin saya kurang atau mungkin sahabat sehat ada pandangan lain, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih.